Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Generasi sekarang mungkin sudah jarang mendengar kisah inspiratif ini, atau bahkan sudah hampir dilupakan. Ini kisah tentang bagaimana keteguhan dan keyakinannya menjadikan seorang perempuan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah perempuan inspiratif tersebut? Dia adalah Siti Masyiatoh yang hidup pada zaman Fir'aun dan sekaligus menjadi pelayan yang mengurus anak-anaknya Fir'aun. Siti Masyiatoh digambarkan sebagai sosok yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu ia menjadi pelayan dari Siti Asiyah, yaitu istri dari Fir'aun. Siti Masyiatoh bertugas mengurus anak Fir'aun. Seorang lagi yang dekat dengan Siti Masyiatoh bernama Hazakil. Ia adalah pembuat peti tempat Nabi Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan. Hazakil ini adalah suami Siti Masyiatoh. Siti Masyiatoh dan suaminya ini sudah beriman kepada Nabi Musa, namun mereka menyembunyikannya dari Fir'aun. Namun suatu ketika Siti Masyiatoh menemukan suaminya telah meninggal dengan cara menggenaskan, yang ternyata dibunuh oleh Fir'aun karena ketahuan sebagai pengikut Nabi Musa alaihi salam. Siti Masyiatoh sangat sedih melihat kondisi sang suami, namun beliau bersabar dan berserah diri kepada Allah. Beliau berkeluh kesah ke istri Fir'aun, Siti Asiyah. Sang raja ini pun memberikan nasihat agar Siti Masyiatoh dan anak-anaknya sabar. Namun beliau bisa membaca isyarat dari Siti Masyiatoh yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Asiyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepeninggal sang suami, seperti biasa Siti Masyiatoh menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Namun ada kejadian sepele tapi berdampak besar. Waktu itu ketika Siti Masyiatoh menyisir putri Fir'aun, sisirnya pun terjatuh. Akhirnya terungkap jati diri Siti Masyiatoh. Ketika hendak mengambil sisir tersebut, beliau refleks mengucapkan Bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anaknya Fir'aun. Siti Masyiatoh dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu adalah Tuhan sesungguhnya, bukan ditunjukkan untuk Fir'aun, yaitu Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu, yaitu Allah, karena tiada Tuhan selain Allah, kata Siti Masyiatoh. Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Anak Fir'aun itu mengancam melaporkan keyakinan Siti Masyiatoh tersebut kepada bapaknya. Namun Siti Masyiatoh tak gentar, karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Siti Masyiatoh pun dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan oleh anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Siti Masyiatoh tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas beliau mengatakan, "Betul, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar wadah panas itu untuk menggodok Siti Masyiatoh beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Namun sebelum dimasukkan ke minyak panas, Siti Masyiatoh diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya. Sebaliknya, nyawanya terancam jika tidak mau mengikuti ketuhanan Fir'aun. Sebagai perempuan beriman dan meyakini Allah Ta'ala, Siti Masyiatoh tidak gentar terhadap ancaman Raja Fir'aun. Beliau tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Fir'aun. Pendirian Siti Masyiatoh semakin mempermalukan Raja Fir'aun. Raja kejam itu memerintahkan pengawalnya melemparkan anak Siti Masyiatoh satu persatu di hadapan ibunya. Siti Masyiatoh berkata, "Saya mempunyai sebuah permintaan kepadamu." Fir'aun berkata, "Sebutlah permintaanmu." "Kamu kumpulkan tulang-tulangku dan tulang-tulang anakku di suatu tempat yang lahat." Fir'aun menjawab, "Baiklah, saya turuti permintaanmu, mengingat kamu mempunyai hak pada kami." Fir'aun memerintahkan agar Siti Masyiatoh sekeluarga dilemparkan ke dalamnya, hingga akhirnya satu persatu pun dari anak Siti Masyiatoh diceburkan ke dalam kuali tersebut, yang mana kuali tersebut isinya adalah minyak mendidih.
Hingga akhirnya yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Siti Masitoh. Ibu mana yang tidak tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas. Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan tembaga panas di dalam kuali tersebut, Siti Masitoh sempat ragu. Namun kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa berbicara. Jangan takut dan sangsi wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita, kata sang anak. Riwayat lain, bayi Siti Masitoh meyakinkan ibunya, sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masukkanlah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 orang bayi yang masih dalam buayan dapat berbicara, yaitu anak Siti Masitoh, saksi Nabi Yusuf, teman Juraij, dan Nabi Isa, putra Siti Maryam. Kekuatan anaknya membuat keraguan Siti Masitoh hilang. Dengan keyakinan dan ikhlas kepada Allah, Siti Masitoh membaca Bismillah tawakkaltu Allahu Akbar. Siti Masitoh dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Ajaibnya, begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali tersebut. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Siti Masitoh dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke kuali tersebut, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang, Siti Masitoh bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat yang lahat, hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Suatu ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, beliau mencium bau harum yang semerbak. Lantas beliau pun bertanya, bau apakah ini wahai Jibril? Itulah kuburan Siti Masitoh bersama anak-anaknya, jawab malaikat Jibril. Dari kisah ini dapat kita petik pelajaran bahwasannya, masihkah kita bersedih atau patah hati hanya karena merasakan sesuatu hidup yang kurang menyenangkan? Manakah yang paling merisaukan hati kita? Kehilangan kenikmatan hidup di dunia, ataukah terperosok ke jurang kenistaan? Sungguh kita tidak perlu bersedih untuk berbagai urusan sepele, sepanjang kita masih bisa mempertahankan diri dalam kebenaran. Semestinya kita harus selalu bersyukur dan bersabar. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah iman kepada Allah merupakan karunia terindah. Seharusnya kita bersyukur masih diberi kebebasan untuk beriman kepada Allah tanpa ada tekanan atau diskriminasi dari pihak manapun. Bayangkan saja apabila kita hidup di zaman Fir'aun, mereka rela menukar nyawa demi iman. Mereka juga rela menukar nyawa keluarganya demi iman kepada Allah. Tetaplah berpegang teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah yang sangat besar. Sesungguhnya tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwasanya iman kepada Allah adalah karunia terindah, dan semoga kita bisa berpegang teguh dan menjaga keimanan kita kepada Allah. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.